Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji berserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir pada pertemuan kali ini. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja masuk pada pembahasan. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4 beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Irfan Wariski sebagai moderator, dan yang kedua Branda Diriatama sebagai pemateri. Yang ketiga Raffi Kurniawan sebagai pemateri. Yang keempat Devitri Ramadhani sebagai pemateri. Dan yang kelima Hilma Latifah sebagai pemateri. Langsung saja masuk pada pembahasan pertama. Pembahasan pertama yaitu prinsip manajemen konflik yang akan disampaikan oleh Branda. Dan yang pembahasan kedua yaitu pengelolaan konflik oleh Devitri Ramadhani. Yang ketiga penyelesaian konflik oleh Hilma Latifah. Dan yang keempat transformasi konflik oleh Raffi Kurniawan. Pembahasan pertama yang akan disampaikan oleh Branda. Kepada Branda dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu prinsip manajemen konflik. Manajemen konflik adalah serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik. Prinsip-prinsip pelaksanaan manajemen konflik. Menurut Suetopo, 1. Perlakukanlah secara wajar yang alamiah. Konflik ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari organisasi. Tak perlu dihindari tapi harus dihadapi pemimpin melalui manajemen konflik. Oleh karena itu, pelaksanaan manajemen konflik perlu dilakukan secara wajar dan ilmiah sebagaimana pelaksanaan manajemen di bidang lainnya. 2. Pandanglah sebagai dinamisator organisasi. Konflik merupakan dinamisator organisasi. Pandanglah bahwa organisasi tanpa konflik berarti diam, statis, dan tidak mencapai kemajuan yang diharapkan. Namun demikian, konflik yang ada harus dimana agar dinamika yang terjadi benar-benar dapat menjadi sesuatu yang positif untuk menghasilkan perubahan sekaligus mendukung perkembangan dan pencapaian tujuan pendidikan. 3. Media pengujian kepemimpinan. Kepemimpinan yang bersangkutan akan lebih diuji ketika menghadapi konflik. Melalui manajemen konflik, dirinya akan memiliki kepemimpinan yang dapat diandalkan untuk membawa roda organisasi secara dinamis positif dalam mencapai tujuan di masa mendatang. 4. Fleksibilitas strategi. Strategi manajemen konflik yang digunakan para pemimpin adalah fleksibel. Artinya pemilihan penggunaan strategi dimaksud sangat bergantung kepada 1. Jenis materi konflik dan sumber penyebabnya. 2. Karakteristik pihak-pihak yang berkonflik. 3. Sumber daya yang dimiliki dan mendukung. 4. Kultur masyarakat dan iklim organisasi. 5. Antisipasi dampak konflik. 6. Intensitas dan keleluasaan konflik. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh Devitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devitri Ramadhani akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang pengelolaan konflik. Pengelolaan konflik ini bertujuan mengembangkan dan memberikan serangkaian alternatif untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku yang positif bagi pihak-pihak yang terlibat. Menurut Wirawan, ada beberapa tujuan dari pengelolaan konflik ini. Yang pertama, mencegah gangguan terhadap anggota untuk memfokuskan diri pada misi, visi, dan tujuan organisasi. Yang kedua, menghormati orang lain dan memahami keberagaman. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas. Yang keempat, yaitu meningkatkan keputusan melalui pertimbangan sesuai informasi dan sudut pandang yang ada. Yang kelima, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan melalui peran serta, pemahaman bersama, dan kerjasama. Dan yang terakhir, menciptakan prosedur dan mekanisme penyelesaian konflik. Menurut Gatman dan Korkov yang dikutip oleh Mardianto dan Purnamaningsih, secara garis besar itu ada dua manajemen konflik. Yang pertama, manajemen konflik destruktif
dan manajemen konflik konstruktif. Manajemen konflik destruktif terdiri atas menyerang dan lepas kontrol, di mana menarik diri dari situasi tertentu yang kadang-kadang sangat menakutkan hingga menjauhkan diri ketika menghadapi konflik dengan cara menggunakan mekanisme pertahanan diri dan menyerah dan tidak membela diri. Dan yang kedua, manajemen konflik konstruktif, yaitu yang terdiri dari kompromi dan negosiasi. Kompromi adalah suatu bentuk akomodasi di mana pihak-pihak yang terlibat mengurangi tuntutannya agar tercapai spiritualitas suatu penyelesaian terhadap perselisihan yang ada. Thomas dan Kilman dalam McBehead tahun 2010 mengemukakan ada 5 jenis pengelolaan konflik. Yang pertama, akomodasi. Yang kedua itu menghindar. Gaya menghindar ini adalah cara pengelolaan konflik dengan pendekatan lose-lose solution, yang mana menimbulkan perselisihan sebisa mungkin dihindari sehingga tidak menimbulkan konflik terbuka. Yang ketiga, ada kolaborasi. Gaya kolaborasi adalah cara pengelolaan konflik dengan pendekatan win-win solution. Tindakan yang dilakukan adalah menemukan pemecahan masalah, menghadapi perbedaan, dan mencari solusi yang integratif. Yang keempat ada kompetisi, adalah cara pengelolaan konflik dengan pendekatan win-lose solution. Gaya ini mementingkan kekuasaan dan tidak mementingkan pihak lain. Yang kelima ada kompromi. Gaya kompromi adalah gaya pengelolaan konflik dengan pendekatan lose-lose solution, di mana bentuk kompromi ini ditempuh jika konflik dan hubungan dan kedudukan dengan pihak lain sama. Tindakan dilakukan adalah melakukan negosiasi. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Di sini saya Ilma Latifah akan menjelaskan materi mengenai penyelesaian konflik. Gibson menyumbangkan konsep bagi langkah penyelesaian konflik yang efektif, yaitu antara lain yang pertama ada menjabarkan kepentingan, yang kedua membangun hubungan kerja yang baik, yang ketiga memberikan pilihan yang baik, yang keempat dilihat sebagai keabsahan, yang kelima pengenalan alternatif prosedural suatu pihak, yang keenam memperbaiki komunikasi, dan yang ketujuh mengarahkan berkomitmen yang bijaksana. Selanjutnya ada 8 prosedur umum dalam rangka penyelesaian konflik, yaitu yang pertama adalah MIT, yaitu terkait dengan kegagalan salah satu pihak yang bersengketa untuk menekankan tuntutannya. Yang kedua ada avoidance or exit, yaitu mengakhiri hubungan dengan meninggalkannya. Yang ketiga ada coercion, yaitu satu pihak yang bersengketa menerapkan keinginan atau kepentingannya pada pihak yang lain. Yang keempat ada negotiation, yaitu kedua belah pihak menyelesaikan konflik secara bersamaan tanpa melibatkan pihak ketiga. Yang keenam ada conciliation, yaitu mengajak atau menyatukan kedua belah pihak yang bersengketa untuk bersama-sama melihat konflik dengan tujuan untuk menyelesaikan persengketaan. Yang keenam ada mediation, yaitu pihak ketiga yang mengintervensi suatu pertikaian untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan. Yang ketujuh ada arbitration, yaitu bila mana kedua belah pihak yang bersengketa menyetujui intervensi pihak ketiga dan kedua belah pihak sudah harus menyetujui sebelumnya untuk menerima setiap keputusan yang diambil oleh pihak ketiga. Yang kedelapan ada adjudication, yaitu apabila terdapat intervensi pihak ketiga yang memiliki otoritas untuk mengintervensi persengketaan dan membuat serta menerapkan keputusan yang diambil baik yang diharapkan maupun tidak oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Selanjutnya terdapat 5 langkah dalam meraih kedamaian dalam konflik. Yang pertama ada pengenalan, yang kedua ada diagnosis, yang ketiga ada menyepakati, yang keempat pelaksanaan, dan yang kelima evaluasi. Selain itu terdapat pula beberapa metode yang bisa digunakan untuk mengatasi konflik. Metode-metode tersebut diantaranya yang pertama metode dominasi, yaitu metode mengatasi atau meredakan konflik dengan cara memaksa supaya semua pihak menghentikan konflik. Yang kedua metode kompromi, yaitu metode mengadakan pendekatan yang dilakukan oleh pihak ketiga atau pemimpin terhadap pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang berkonflik. Dan yang ketiga ada metode penyelesaian integrated,
yaitu metode yang berupaya untuk memecahkan dan merundingkan bersama di antara pihak-pihak yang berkonflik. Dalam metode penyelesaian integrated juga terdapat 3 macam pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama ada metode konsensus, yang kedua ada metode konfrontasi, dan yang terakhir metode penetapan tujuan yang lebih tinggi. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang yang D, yaitu transformasi konflik. Dalam bukunya yang berjudul Conflict Transformation, lebih jelasnya Leader memberikan definisi transformasi konflik sebagai berikut. Leader menjelaskan bahwa konflik dapat digunakan sebagai kesempatan terjadinya proses perubahan secara menyeluruh dan membangun atau konstruktif. Perubahan yang terjadi pertama harus menghilangkan kekerasan, yang kedua membawa nilai keadilan dalam interaksi langsung di antara masyarakat, khususnya mereka yang berkonflik. Yang ketiga, menggunakan konflik untuk membangun karakter yang lebih toleran. Dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa melalui transformasi konflik diharapkan terjadi proses perubahan di mana kekerasan dihindarkan dan semua pihak saling membangun. Menurut Leaders, terdapat 4 dimensi level beserta proyeksi perubahan melalui transformasi konflik sebagai berikut. Yang pertama personal, yang kedua relasional, yang ketiga struktural, yang keempat kultural budaya. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Sampai disitulah pembahasan kami terkait materi kelompok 4. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.